Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada tingkat upaya hukum banding dan kasasi. Pengertian mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator, training dan profesionalitas, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, dan kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah wajib mengikuti tata cara penyelesaian sebagaimana telah diatur dalam perma tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ini mengatur secara detail mengenai ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah, akad ekonomi syariah, dan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya mediasi. Tentunya mediasi ini mempunyai biaya, tergantung dari sengketanya apa. Yang kedua yaitu jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Yang ketiga, tahap pramediasi. Yang keempat, tahap-tahap proses mediasi. Yang kelima, keuntungan mediasi. Yang keenam, hak para pihak memilih mediator. Yang ketujuh, menempuh mediasi dengan itikat baik. Yang kedelapan, tugas mediator. Yang kesembilan, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam mediasi. Yang kesepuluh, hasil mediasi mencapai kesepakatan. Yang kesebelas, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Yang ke-12, tempat penyelenggaraan mediasi. Perdamaian di tingkat banding dan kasasi. Pada tingkat upaya banding dan kasasi, pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali, atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Upaya perdamaian ini berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan tingkat pertama. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Selanjutnya, Ketua Pengadilan tingkat pertama yang menjadi pengadil segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian. Perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum, banding, dan kasasi. Sepanjang perkara belum diputus, pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian
jika dikehendaki. Para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding kasasi atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Apabila berkas perkara banding, kasasi atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan kesepakatan perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Kesepakatan di luar pengadilan. Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sesuai kehendak para pihak. Yang kedua yaitu tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga yaitu tidak merugikan pihak ketiga. Yang keempat yaitu dapat dieksekusi. Yang kelima yaitu dengan itikat baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.